Oke teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Ahmad Wahid Dharma Saputra, absen 1, kelas 11 TP1. Saya Christian Aji Itengkel, absen 9 dari kelas TP1. Saya Riki Aibun Syarifan, absen 29 dari kelas TP1. Kami dari kelompok 1 ingin mengunjungi Masjid Mangkunagaran. Tunggu keseruan selanjutnya. Halo semuanya, kami kelompok 1 sedang berada di bangunan yang bersejarah nih. Lokasinya tepatnya yaitu di Masjid Agung Mangkunagaran. Ada sejarah apa sih di balik berdirinya bangunan ini? Ikuti terus perjalanan kami di dalam menelusuri sejarah masjid ini. Masjid Al-Wusta adalah Masjid Agung bagi Mangkunagaran. Masjid merupakan salah satu dari 4 komponen penting dalam tata kota kerajaan Jawa, khususnya Mataram Islam. Komponen yang lain adalah istana, alun-alun, dan pasar. Peletakan masjid selalu berada di sisi barat istana sebagai sisi spiritual. Dulu, Masjid Al-Wusta disebut sebagai Masjid Mangkunagaran. Penggantian nama Al-Wusta pada Masjid Mangkunagaran baru dilakukan pada tahun 1949 oleh Bapak Penghulu Pura Mangkunagaran Raden Tumenggung K.H. Imam Rosidi. Masjid Al-Wusta masih digunakan sebagai tempat ibadah hingga saat ini. Masjid ini juga menjadi titik kumpul dalam beberapa kegiatan keagamaan, seperti takbiran, kajian sore, penyembelihan hewan kurban, dan lain sebagainya. Informasi ini dikutip dari mangkunagaran.id. Masjid Mangkunagaran beserta tempat tinggal ulamanya semula berada di wilayah Pasar Legi. Itulah sebabnya kampung di sisi barat Pasar Legi disebut sebagai Kampung Kauman Pasar Legi. Masjid ini kemudian dipindahkan ke sisi barat pura berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain peletakan yang lebih strategis, tingkat keramaian di sekitar pasar, dan kapasitas masjid. Masjid Mangkunagaran direnovasi menjadi lebih modern pada masa pemerintahan KGPAA. Selanjutnya, Mangkunagara 7 dari tahun 1916 sampai 1944 dengan melibatkan arsitek Belanda bernama Herman Thomas Karsten. Ia mendesain masjid ini dengan memadukan arsitektur Jawa, Arab, dan Eropa. Secara umum, bentuk masjid ini mirip dengan masjid Jawa lainnya, namun ada beberapa penambahan yang menjadi ciri khas Masjid Mangkunagaran ini. Informasi tersebut dilansir dari mangkunagara.id. Terima kasih. Nggih ngapunten Pak, niki ngrepoti sepindah malih silaturahmi nggih ajeng observasi teng Masjid Al-Wusta Mangkunagaran niki. Monggo Cik, pertanyaanipun. Iya Pak, ngapunten Pak. Mriki kalih Bapak sinten?
Pak Purwanto nggih selaku sekretaris. Oh nggih. Masjid Pak Purwanto. Pak Purwanto. Nggih selaku Pak Masjid. Nggih. Langsung pertanyaan mau nih. Nggih monggo. Yang pertama, menurut pengetahuan Anda, berapa lama waktu yang diperlukan untuk membangun masjid ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Atas warahmatullahi wabarakatuh. kunjungan dari sekalian ke Masjid Al-Qamar Jakarta Nggih. berkaitan dengan pembangunan masjid yang berada di Masjid Al-Qamar Jakarta. Sebelumnya ingin kami beritahukan bahwa di Kota Solo itu ada 3 tipologi masjid. Yang pertama adalah masjid sejarah, yang kedua masjid negara, dan yang ketiga adalah masjid jami atau masjid yang berdiri setelah negara Indonesia berdiri. Masjid sejarah adalah masjid yang didirikan sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ini berada, jadi masih dalam kondisi kelompok-kelompok atau kerajaan. Oleh karena itu di Ibu Kota Solo ini yang sudah masuk cagar budaya ini ada 4 masjid sejarah, juga masjid negara. Yang pertama adalah Masjid Agung Surakarta atau Kasunanan, yang kedua adalah Masjid Al-Mustafa Mangkunegaran Surakarta, yang ketiga adalah Masjid Al-Fatih Kepatihan, yang keempat Masjid Wadi Laweyan. Berkaitan dengan Masjid Al-Mustafa. Masjid Al-Mustafa ini awalnya tempatnya juga di sini. Jadi masjid ini adalah perpindahan dari tempat semula. Kalau tempat semula adalah berada di Kampung Kauman, Pasar Legi, Surakarta. Ini adalah prakarsa atau yang mendirikan pertama kali masjid ini adalah Masjid Mangkunegaran adalah Raden Majapahit, atau yang dikenal dengan Pangeran Samberdawa, atau yang berbeda dengan Kanjeng Gusti Pangeran Samberdawa. Pertama ini kurang lebih tahun 1757 sampai 1795. Itu terus berjalannya waktu, mulai dari Mangkunegara pertama, Mangkunegara kedua, Mangkunegara ketiga. Ini posisi masjid berada di Kampung Kauman, Pasar Legi. Baru setelah Mangkunegara keempat ini dinobatkan menjadi Adipati Arya Mangkunegara yang keempat, beliau berinisiatif memindahkan Masjid Mangkunegaran yang letaknya di Kampung Kauman itu dipindah ke tempat yang lebih dekat dengan Istana Mangkunegaran. Ini dipindah ke sini tahun 1878 ini oleh Mangkunegara 7, Mangkunegara 4. Jadi dari bangunan yang pokok ini adalah perpindahan dari masjid yang berada di Kampung Kauman Pasar Legi. Dengan beriringnya waktu juga Mangkunegara 4 wafat, diganti Mangkunegara 5, Mangkunegara 6. Ini kondisi masjid yang masih biasa saja. Lalu sekitar tahun 1917-an, 15-17 ini setelah Mangkunegara 6 wafat digantikan oleh Mangkunegara 7. Ini pun beliau berinisiatif untuk menggantikan, untuk merenovasi, untuk merenovasi masjid yang kecil menjadi masjid yang seperti sekarang ini, atas kerjasama dengan seorang insinyur dari negara Belanda yang bernama Insinyur Thomas Helmenscher, dengan harapan yaitu untuk mensinergikan atau memadukan antara arsitektur Jawa dengan arsitektur Eropa, sehingga memadukan antara
yaitu masjid yang masih kuno-kuno yang masih pada keraton ini pada intinya atau bentuknya adalah dengan bentuk dari joglo atau limasan pun yang keempat tentunya mereka mengundang insinyur Thomas Hamilton ini untuk memadukan untuk menambah juga memadukan antara asli Jawa dan Eropa dengan membentuk yaitu menara sama Maligil, Mihrab, Gapura Serami, Gapura Wan. Itu sekitar tahun 1923-an. Termasuk membangun menara itu dibangun tahun 1923, selesai tahun 1926. Setelah selesai dibangun menara itu digunakan, akhirnya untuk pelaksanaan sholat Jumat pertama kali yaitu sekitar tahun 1926. Karena belum punya nama oleh penghulu keraton Mangkunegaran yang bernama Sembagi Haji itu diberi Imam Mursyidi ini diberi nama Al-Gusto. Itu maknanya tengah-tengah. Oh, gitu. Al-Gusto itu maknanya tengah-tengah. Dari segi biologi, letaknya ini di tengah-tengah kota. Punten Pak, niki menurut Bapak orang yang berkunjung di sini apakah hanya beribadah saja, Pak? Kalau dulu itu yang memang untuk Beribadah saja. Ya. Tapi sekarang dengan teknologi canggih, dengan adanya media medsos yang Ya. ini juga banyak yang berkunjung di sini. Ada sebagian sebagai turis atau sekedar mengetahui sejarah masjid ini, tidak beribadah. Pertanyaan terakhir, Pak. Apakah dengan adanya masjid ini membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar dan membantu? Jika iya, apa saja contohnya? Dengan adanya masjid, sesuai dengan kemajuan zaman sekarang ini, ya Masjid Al-Aqsa juga mengadakan memberdayakan yaitu perekonomian masjid dengan membuka toko ataupun istilahnya untuk para pemuda atau para orang yang kanan tidak berpekerjaan, pemberdayaan ekonomi masjid juga lewat parkiran, juga lewat pengisian air ulang, juga agen gas, membantu masyarakat kiri kanan juga sebagai untuk korban saudara yang mungkin punya tidak punya pekerjaan, belum punya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini dapat menambah informasi Dan pengetahuan Anda. Terima kasih.